Marshall Green bukanlah sosok asing dalam dunia politik Asia yang penuh kerumitan. Ia adalah seorang diplomat kawakan dengan segudang pengalaman. Saat tiba di Jakarta pada Juli 1965, Green langsung menghadapi situasi negara yang tengah bergolak. Penempatannya di Indonesia bukanlah tugas biasa. Negeri ini merupakan garis depan penting dalam pertarungan global Perang Dingin. Indonesia saat itu ibarat gudang mesiu kekuatan politik yang siap meledak kapan saja. Presiden Soekarno, pemimpin karismatik dan sangat nasionalis, membawa Indonesia ke arah yang semakin anti-Barat. Ia menggerakkan rakyatnya untuk melawan apa yang ia sebut nekolim, neokolonialisme, imperialisme, dan kolonialisme. Retorika Soekarno mendapat dukungan kuat dari Partai Komunis Indonesia, PKI, yang telah tumbuh menjadi salah satu partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Suasana politik pun sangat tegang dan terpolarisasi. Soekarno dengan lihai menyeimbangkan dua kekuatan utama di Indonesia, militer dan PKI. Namun, keseimbangan rapuh ini semakin hari semakin goyah. Pengaruh PKI berkembang pesat, tidak hanya di pemerintahan, tetapi juga di kalangan serikat buruh dan organisasi petani di seluruh Nusantara. Perkembangan ini sangat mengkhawatirkan bagi para pemimpin militer yang konservatif dan anti-komunis. Dari kejauhan, Amerika Serikat memandang situasi ini dengan penuh kekhawatiran. Jika Indonesia jatuh ke tangan komunis, itu dianggap sebagai domino yang akan menjatuhkan seluruh Asia Tenggara. Amerika Serikat pun memandang Indonesia dengan rasa urgensi dan kekhawatiran yang mendalam. Dengan populasi besar, letak strategis, dan kekayaan sumber daya alam, Indonesia menjadi hadiah besar dalam pertarungan ideologi antara Washington dan blok komunis. Duta besar sebelumnya, Howard P. Jones, telah mencoba kebijakan merangkul Soekarno, namun pendekatan itu gagal karena Soekarno semakin dekat dengan Beijing dan Moskow. Washington pun membutuhkan strategi baru. Marshall Green dikirim untuk menjalankan strategi tersebut. Misinya jelas, meski sangat berat menghentikan pergeseran Indonesia ke kiri dan menjaga kepentingan Amerika tanpa memicu konflik terbuka. Ia harus menavigasi lanskap politik yang penuh risiko dan intrik. Kedatangan Green menandai perubahan besar dalam kebijakan Amerika di Indonesia. Ia ditugaskan untuk menganalisis situasi yang genting dan mencari cara menahan laju PKI. Kedutaan yang ia pimpin berada dalam posisi sulit, terjepit antara permusuhan terbuka Soekarno dan kecemasan kelompok anti-komunis di dalam negeri. Suasana dipenuhi rumor kudeta, pembunuhan politik, dan kerusuhan sipil. Green sadar, intervensi Amerika secara terbuka justru akan menjadi bumerang. Hal itu hanya akan memperkuat narasi anti-imperialis Soekarno dan mendorong Indonesia semakin jauh dari Barat. Green pun memilih pendekatan yang lebih halus, sabar, dan pada akhirnya lebih tersembunyi demi mencapai tujuannya di tengah badai politik Indonesia. Untuk menghadapi situasi politik yang sangat berbahaya, Marshall Green merancang apa yang kemudian dikenal sebagai strategi dua kaki dengan profil rendah. Pendekatan ini menjadi salah satu mahakarya diplomasi di era Perang Dingin. Kaki pertama dari strategi ini adalah menjaga hubungan diplomatik yang formal dan baik dengan pemerintahan Presiden Soekarno. Ini berarti menghadiri acara-acara resmi, terlibat dalam dialog publik, dan memastikan jalur komunikasi tetap terbuka, meskipun situasi sangat tegang. Penampilan yang tampak normal ini sangatlah penting. Dengan cara ini, Amerika Serikat tetap dapat mempertahankan kehadiran resmi dan menjalankan operasi intelijen di Indonesia tanpa memberi alasan bagi Soekarno untuk mengusir mereka sepenuhnya. Semua ini adalah bagian dari sandiwara diplomatik yang sangat rumit. Sementara itu, kaki kedua dari strategi Green jauh lebih rahasia dan berdampak besar. Di balik layar, Green dan staf kedutaan secara diam-diam membangun dan memperkuat hubungan dengan tokoh-tokoh anti-komunis utama. Fokus utama mereka adalah pada jajaran pimpinan senior Tentara Nasional Indonesia. Para jenderal ini memandang PKI sebagai ancaman eksistensial terhadap kekuasaan mereka dan masa depan bangsa. Tim Green membangun jalur komunikasi belakang yang tenang dengan para pemimpin militer seperti Jenderal Soeharto. Mereka memberikan dukungan moral dan mendengarkan rencana para jenderal, sekaligus memberi sinyal bahwa Amerika Serikat siap menjadi mitra yang dapat diandalkan jika mereka bergerak melawan komunis. Strategi ganda ini memungkinkan Green untuk tetap berperan di kedua sisi jurang politik yang dalam. Permainan diplomasi yang rumit ini
benar-benar diuji pada malam 30 September 65. Sekelompok perwira muda yang menamakan diri Gerakan 30 September menculik dan membunuh 6 jenderal tinggi Angkatan Darat. Gerakan ini mengklaim bahwa aksi mereka bertujuan mencegah kudeta yang direncanakan oleh Dewan Jenderal yang didukung CIA. Namun, tentara di bawah komando cepat Mayor Jenderal Soeharto segera menuduh PKI sebagai dalang di balik peristiwa ini. Peristiwa ini menjadi pemicu yang menghancurkan keseimbangan politik rapuh era Soekarno dan menjerumuskan Indonesia ke dalam kekacauan. Inilah saat di mana suhu perang dingin di Indonesia benar-benar memuncak. Green merespons peristiwa G30S dengan cepat dan tegas, namun tetap penuh kehati-hatian. Ia segera menyadari peluang besar yang terbuka bagi kekuatan anti-komunis yang telah ia bina. Di depan publik, Green menyatakan keterkejutan dan tetap bersikap netral. Namun komunikasi pribadinya ke Washington menunjukkan hal yang berbeda. Dokumen-dokumen yang telah dideklasifikasi mengungkapkan bahwa ia memandang langkah militer melawan PKI sebagai perkembangan yang sangat positif. Ia melaporkan kepada atasannya bahwa militer telah mengambil tindakan tegas dan Amerika Serikat harus siap memberikan dukungan. Krisis telah dimulai, dan Green siap memastikan agar hasil akhirnya menguntungkan kepentingan Amerika Serikat. Dalam minggu-minggu kacau setelah Gerakan 30 September, Jenderal Soeharto dan Angkatan Darat melancarkan kampanye brutal dan sistematis untuk memusnahkan Partai Komunis Indonesia. Ini adalah saat strategi rahasia Marshall Green membuahkan hasil. Kedutaan besar AS menjadi pendukung penting, meskipun diam-diam, dari pembersihan yang dilakukan Angkatan Darat. Kabel-kabel Green ke Washington mendokumentasikan peristiwa yang terjadi dengan detail yang mengerikan, tetapi juga dengan tujuan strategis yang jelas. Ia memberi sinyal kepada pemerintahan Johnson bahwa Angkatan Darat adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mencegah pengambilalihan komunis, dan bahwa mereka membutuhkan bantuan Amerika untuk berhasil. Laporannya membingkai tindakan keras yang kejam itu bukan sebagai bencana hak asasi manusia, tetapi sebagai langkah yang diperlukan dalam perjuangan geopolitik. Dukungan yang diberikan oleh Amerika Serikat, yang dipandu oleh rekomendasi Green, bersifat nyata. Meskipun menghindari intervensi militer langsung, AS memberikan bantuan rahasia kepada tentara Indonesia. Ini termasuk bantuan keuangan, peralatan komunikasi untuk membantu mengordinasikan operasi anti-komunis, dan senjata ringan. Pada tanggal 12 Oktober 1965, Green bahkan mengirim kabel ke Washington untuk melaporkan bahwa perantara Angkatan Darat sedang mempertimbangkan langkah melawan Soekarno, dan bahwa AS dapat membantu dengan operasi rahasia. Kedutaan juga memberikan daftar ribuan pemimpin dan anggota PKI yang dicurigai kepada militer Indonesia, secara efektif menciptakan daftar kematian yang digunakan oleh Angkatan Darat dan milisi sekutunya untuk memburu dan mengeksekusi target mereka. Saat Angkatan Darat mengkonsolidasikan kekuasaannya, negara itu dilanda gelombang pembunuhan massal. Dari akhir 1965 hingga pertengahan 1966, diperkirakan 500.000 hingga 1 juta orang yang dituduh sebagai komunis atau simpatisan dibunuh. Kedutaan besar AS, di bawah kepemimpinan Green, sepenuhnya menyadari skala dan kebrutalan pembantaian tersebut. Kabel yang dikirim dari Jakarta menggambarkan pembantaian yang meluas dan penggunaan regu kematian sipil oleh Angkatan Darat. Sebuah laporan mencatat Angkatan Darat diam-diam melepaskan 10 hingga 15 tahanan setiap malam kepada umat Muslim untuk dieksekusi. Meskipun memiliki pengetahuan mendalam tentang kekejaman ini, perhatian utama bagi Green dan Washington tetaplah keberhasilan eliminasi PKI. Hasil politik dari periode kekerasan ini adalah kenaikan kekuasaan Jenderal Soeharto secara penuh. Ia secara sistematis membubarkan PKI, menyingkirkan Presiden Soekarno, dan pada Maret 1967 telah menempatkan dirinya sebagai pemimpin tak terbantahkan di Indonesia. Ia meresmikan rezim Orde Baru, otokrasi yang didominasi militer yang akan memerintah negara itu selama 3 dekade berikutnya. Soeharto segera menyelaraskan kembali Indonesia dengan Barat, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, dan membuka ekonomi negara itu untuk investasi asing. Bagi Marshall Green dan Amerika Serikat, misi itu adalah kesuksesan yang gemilang. Indonesia telah ditarik kembali dari ambang komunisme dan sekarang menjadi sekutu anti-komunis yang stabil di Asia Tenggara.
Warisan Marshall Green adalah sesuatu yang sangat kompleks dan penuh perdebatan. Dari satu sisi, ia dipandang sebagai diplomat yang sangat efektif, berhasil meraih kemenangan strategis besar bagi Amerika Serikat di masa Perang Dingin. Ia datang ke Indonesia saat negara ini berada di ambang menjadi negara komunis, dan melalui diplomasi yang cermat, sabar, serta penuh perhitungan, ia membantu mengarahkan Indonesia ke blok barat. Bagi para pembuat kebijakan di Washington yang melihat dunia melalui kacamata teori domino, kinerja Green dianggap sangat cemerlang. Ia berhasil mencegah bencana geopolitik dan mengamankan sekutu penting, semuanya tanpa melibatkan tentara Amerika dalam konflik Asia lainnya. Namun, keberhasilan ini dibayangi oleh konsekuensi moral yang sangat berat. Strategi Green didasarkan pada dukungan terhadap kekuatan, yang kemudian memicu salah satu pembantaian massal terburuk di abad ke-20. Dokumen yang telah dideklasifikasi membuktikan bahwa pemerintah AS bukan sekadar penonton yang tidak tahu, melainkan kaki tangan yang sadar dan bersedia terlibat dalam tragedi tersebut. Daftar nama, peralatan, dan dukungan politik yang diberikan oleh kedutaan secara langsung berkontribusi pada terjadinya kekerasan. Bagi para korban dan keluarga mereka, serta bagi mereka yang mengutamakan hak asasi manusia di atas real politik, Green bukanlah seorang pahlawan. Ia menjadi simbol keterlibatan Amerika dalam kejahatan kemanusiaan yang mengerikan. Seorang pria yang menukar nyawa manusia demi keuntungan geopolitik. Indonesia yang muncul setelah masa jabatan Green sangat berbeda dari Indonesia yang ia temui saat pertama kali datang. Dinamika politik yang semarak, kacau, dan pluralistik di era Soekarno digantikan oleh stabilitas otoriter yang kaku di bawah Orde Baru Soeharto. Ancaman komunisme memang lenyap, namun kebebasan politik pun ikut hilang. Selama 3 dekade, Indonesia diperintah oleh rezim militer yang menekan perbedaan pendapat dan memusatkan kekuasaan. Secara ekonomi, Indonesia memang berkembang pesat dan terintegrasi ke dalam ekonomi global. Namun semua itu dibayar mahal dengan hilangnya demokrasi dan maraknya korupsi. Peristiwa 1965-1966 meninggalkan luka mendalam yang belum sepenuhnya sembuh di hati bangsa Indonesia. Kini, Indonesia adalah negara demokrasi yang dinamis, namun bayang-bayang tahun 1965 masih terus menghantui. Pembantaian massal itu tak pernah diusut atau diadili secara resmi, dan tuntutan keadilan serta rekonsiliasi masih terus menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok berpengaruh di masyarakat. Nama Marshall Green akan selalu terikat pada babak penting dan berdarah dalam sejarah Indonesia ini. Kisahnya menjadi pengingat nyata tentang kerasnya kalkulasi politik Perang Dingin, di mana batas antara strategi diplomatik dan kesalahan moral bisa menjadi sangat tipis. Warisan Green memaksa kita untuk merenungkan pertanyaan yang sulit, berapa harga sebenarnya dari sebuah kemenangan strategis, dan siapa yang harus menanggung biayanya.